100,2 FM Radio GPDI Situbondo. Selamat pagi dan semangat pagi untuk para pendengar setia Radio GPDI Situbondo. Kembali lagi dalam acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu Sarapan Rohani, Makanan Sesungguhnya Bagi Hati. Dan pada pagi hari ini telah hadir seorang ibu yang akan memberkati kita semua, yaitu Ibu Utami. Bagaimana kabarnya, Bu? Luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Dan pada pagi hari ini Ibu Utami akan memberikan sesuatu yang akan memberkati, yaitu berjalan dalam penyertaan Tuhan. Amin. Nah, apa kelanjutannya? Bapak Ibu Saudara harus fokus, sediakan pikiran, hati untuk fokus kepada Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Utami. Dipersilahkan. Terima kasih, Kak Rian. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat kita bertemu dalam sarapan makanan yang sesungguhnya buat kehidupan rohani kita. Puji Tuhan, di pertengahan bulan Januari ya, tahun 2022, tahun yang baru kita melangkah. Puji Tuhan kalau kita ada sampai saat ini. Sebab itu pagi hari ini saya akan membawakan satu tema, berjalan di dalam penyertaan Tuhan Yesus. Bagaimana tahun 2021? Kalau kita hitung-hitung ya, berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita sungguh luar biasa ya. Tuhan Yesus selalu ada menyertai kita. Itulah buktinya di tahun 2022 ini di pertengahan bulan Januari kita masih ada di tempat ini. Sungguh suatu mukjizat Tuhan ya. Saya akan bacakan bagaimana penyertaan Tuhan itu di dalam setiap langkah kehidupan umatnya. Saya mau baca di dalam Keluaran 33 ayat 3. Demikian, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Perikop ini berjudul Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Kita berbicara tentang bagaimana bangsa Israel yang selama ini dalam perbudakan Mesir kemudian dibebaskan oleh Allah melalui Musa untuk masuk ke suatu tujuan, yaitu tanah Kanaan, tanah yang dikatakan berlimpah-limpah dengan susu dan madu, dengan berkat-berkat ya. Sesungguhnya Tuhan sudah merancangkan umatnya ini untuk menuju suatu tempat yang dikatakan nyaman, tidak kekurangan apapun dalam hal jasmani ya. Tetapi karena dikatakan bangsa ini tegar tengkuk, kalau bahasa kita bandel, ndablek gitu ya, dibilangi berulang kali oleh Tuhan itu senantiasa berjalan sendiri ya. Seolah-olah dia tidak mau Tuhan itu selalu menyertainya ya. Oleh sebab itu suatu saat dikatakan di sini Tuhan itu memberikan pilihan, ya sudah, kalau kamu mau berjalan sendiri ini, kalau mau bersama dengan aku ini. Nah, oleh sebab itu di ayat 3 tadi dikatakan bahwa sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu. Lalu bagaimana reaksi orang Israel ya? Nah, ketika Tuhan tidak berkata tidak akan menyertainya, ini sesuatu yang bahaya bagi orang Israel ya. Sebab itu Tuhan memberikan 3 syarat. Kalau engkau masih mau aku sertai, Tuhan memberikan 3 syarat, yaitu yang pertama, tanggalkan perhiasan. Saya mau bacakan di ayat ke-4 sampai 6 dalam Keluaran tadi ya. Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu,
tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari Gunung Horeb, ya. Orang Israel ini meskipun tadinya bangsa yang dijadikan perbudakan, tapi mereka mengenakan perhiasan. Rupanya orang Mesir itu memberikan ketika dia pergi, ini tak kasih perhiasan, ya. Nah, itulah sebabnya dikatakan di sini bahwa perhiasan itu harus kita tanggalkan. Kalau penyertaan Tuhan itu mau ada dalam kehidupan kita. Apa sih artinya perhiasan? Perhiasan itu sesuatu yang membuat penampilan kita beda, ya. Sesungguhnya kita begini, kalau dihias demikian rupa kita akan beda, ya. Sesuatu yang menutupi kelemahan kita. Di sini Tuhan mau kita jujur di hadapannya, ya, dengan keadaan kita. Tidak kita tutup-tutupi. Kalau kita bersalah demikian, dikatakan akuilah salahmu, ya, karena Dia adalah Allah yang adil. Itulah sebabnya Tuhan memerintahkan untuk menanggalkan perhiasan-perhiasan yang menipu, ya, yang menipu kehidupan kita. Artinya apa sih perhiasan itu? Adalah kebenaran diri sendiri. Kita dapat lihat dalam kisah seorang pemungut cukai dan orang Farisi yang berdoa di bait Allah, ya. Orang Farisi ini berdoa dengan kebanggaan diri. Aku itu loh tidak berzina, tidak merampok, tidak mengambil, tidak mencuri, tapi ya aku ini tidak berdosa, ya. Itu adalah satu kebenaran sendiri. Padahal di situ akhirnya Tuhan Yesus menunjukkan bahwa doa pemungut cukai inilah yang diperkenan, ya, karena dia merasa dirinya masih banyak dosa dan kekurangan, ya. Diakuinya kejujuran itu di hadapan Tuhan. Lalu yang kedua yaitu kebanggaan akan diri sendiri. Dalam Wahyu 3 ayat 17, tidak usah kita baca, di situ Tuhan menegur jemaat di Laodikia yang merasa sudah kaya, tidak kekurangan apapun. Tetapi ternyata di situ Tuhan katakan, kamu adalah jemaat yang sebetulnya melarat, ya, miskin, buta, bahkan telanjang di hadapan Tuhan. Jadi tidak memiliki apapun di hadapan Tuhan, ya. Dengan kebanggaan diri kita sendiri, ini apa yang kita banggakan, ya. Kita ini buatan Tuhan, ya. Jadi tidak ada yang kita banggakan di dalam kehidupan kita di dunia ini. Lalu syarat yang kedua yang Tuhan mau berikan kepada bangsa Israel yaitu membangun kemah pertemuan. Kemah itu suatu tempat, kalau zaman dulu itu di mana hadirat Tuhan ada di dalamnya, ya. Di mana kemah ini terutama ya tujuannya untuk mencari Tuhan. Kalau saya bersyukur, ya, kemarin tuh di akhir tahun pemuda sini mengadakan satu acara Youth Connect, gitu, ya. Nah, itu saya rasakan betul, ya, di mana sebelum mengakhiri tahun tuh sepertinya disangoni, nah, dikasih sangu, ya, untuk kita menghadapi tahun ini, tahun 2021. Ya, dikasih bekal di mana kita mau mencari Tuhan, kita semakin dekat dan intim dengan Tuhan. Ya. Di sanalah Tuhan memberikan kita bangunlah kemah sembahyang, kemah pertemuan di mana kita bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Dalam Yesaya 55 ayat 6 dikatakan, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, ya. Jadi kita mau bangun diri kita, ya. Saya sendiri merasa bersyukur, ya, ketika tidak pergi kemana-mana. Wah, ada acara Youth Connect yang ini yang memberkati saya secara pribadi untuk lebih intim dengan Tuhan. Bagaimana caranya, ya, menikmati hadirat Tuhan di dalam kemah pertemuan pribadi kita, ya. Lalu yang ketiga yaitu memohon kasih karunia Tuhan. Di dalam Keluaran 33 ayat 12 dan 13 yang lanjutannya tadi saya bacakan. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan,
Memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Musa ini sampai melas-melas kepada Tuhan, ya, meminta dengan sangat, Tuhan jangan biarkan bangsa ini berjalan tanpa engkau, ya. Di sanalah Musa memohon kasih karunia Tuhan. Berikanlah kasih karunia itu kepada bangsa ini, sehingga saya tidak bisa berjalan Tuhan kalau tanpa penyertaan Tuhan, dikatakan Musa, ya. Jadi Musa begitu sangat memohon kepada Tuhan untuk menunjukkan kasih karunia-Nya bagi bangsa Israel. Kalau kita lihat di sini ada satu kerendahan hati dari Musa, ya, meskipun dia seorang pemimpin, ada satu kerendahan hati untuk dia dapat memohon kasih karunia Tuhan itu datang di dalam hidupnya dan menunjukkan jalan-jalan untuk mengenal Tuhan lebih lagi, ya. Kita akui di tahun 2021 banyak hal yang harus kita alami, ya, mungkin ya dengan kondisi COVID seperti ini kita tidak tahu, tapi selama ini Tuhan sudah menyertai kita. Puji Tuhan, kita dalam kondisi yang sehat semua karena Tuhan Yesus. Amen. Saya bacakan 1 Petrus 2 ayat 21. Demikian, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Puji Tuhan, ya. Ya, Tuhan akan menyertai perjalanan kita jika kita dengan kasih karunia-Nya mengikuti jejak-jejaknya, mengikuti jejak Yesus, ya. Tentu jejak itu akan membawa kepada satu kemuliaan. Kita yakin bahwa Tuhan itu akan membawa kita pada kemuliaan, bukan pada kecelakaan atau hal-hal yang membinasakan. Mungkin itu renungan pagi yang dapat saya bagikan, Kak Rian, ya. Saya sendiri, saya tetap memohon kiranya penyertaan Tuhan itu selalu ada. Tidak seperti bangsa Israel tadi, Tuhan sudah sepertinya sudah berjalanlah sendiri. Aku tidak ada di tengah-tengahmu, itu bahaya. Saya tidak dapat membayangkan kalau Tuhan Yesus tidak menyertai saya. Itu saja renungan pagi dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Tami, berkat yang luar biasa pada pagi hari ini yang disampaikan Bu Tami. Saya juga belajar banyak dari berkat yang disampaikan Bu Tami, bahwa Tuhan Yesus itu selalu ada dan menyertai kita. Amin. Tetapi Tuhan itu tidak Tuhan itu memberikan pilihan kepada kita, apakah kita mau untuk disertai Tuhan atau tidak. Nah, untuk mau kita disertai Tuhan itu buang perhiasan, yaitu adalah kebenaran dari diri sendiri yang membuat penampilan kita beda. Tuhan tuh mau kita apa adanya, jujur, ya, dan tidak ada yang kita banggakan dari diri kita sendiri, karena yang menciptakan kita ya Tuhan. Ya. Dan yang kedua, membuat kemah pertemuan, yang artinya itu kita membangun hubungan. Tuhan tuh mau, Tuhan Yesus mau kita membangun hubungan dengan Tuhan, ya. Dan yang ketiga adalah terus mohon kasih karunia Tuhan. Ya, terima kasih Bu Tami, berkat yang luar biasa pada pagi hari ini. Dan sayangnya Bapak Ibu Saudara, waktu kita tidak banyak, dan percaya hari-hari esok Bapak Ibu Saudara akan mendapatkan berkat-berkat dari sarapan pagi pada pagi hari ini dan esok hari. Terima kasih. Sekian dari kami. Kembali lagi pada esok hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.